Kamu pernah dengar cerita tentang seorang desainer grafis yang menukar jasanya dengan pelatihan bahasa Inggris, atau seorang petani yang menukar sayur segar dengan perbaikan mesin pertanian? Kedua kisah itu bukan sekadar anekdot romantis tentang gotong royong, melainkan contoh nyata bagaimana ekonomi barter dapat menjadi alternatif kuat di tengah ketidakpastian nilai mata uang dan keterbatasan akses ke modal. Di video kali ini, kita akan menyelami strategi barter secara mendalam. Apa itu barter? Mengapa ia bisa lebih menguntungkan daripada transaksi tunai? Bagaimana cara menilai keterampilan dan barang yang kamu miliki? Taktik negosiasi yang memastikan pertukaran adil? Contoh konkret dari kreator Indonesia yang berhasil mengembangkan bisnis mereka lewat barter? Serta langkah-langkah praktis yang bisa kamu terapkan mulai hari ini. Simak sampai akhir, karena di akhir video saya akan mengajak kamu menuliskan rencana barter pribadi dan mengundangmu untuk berbagi pengalaman di kolom komentar. Barter, dalam definisinya yang paling sederhana, adalah pertukaran barang atau jasa secara langsung tanpa melibatkan uang sebagai perantara. Pada dasarnya, dua pihak sepakat bahwa nilai yang mereka tawarkan setara, sehingga masing-masing mendapatkan apa yang mereka butuhkan. Secara ekonomi, barter memiliki keunggulan yang sering terlewatkan ketika kita terlalu fokus pada uang. Pertama, barter mengurangi ketergantungan pada likuiditas, kamu tidak perlu menunggu dana masuk atau mengkhawatirkan fluktuasi nilai tukar. Kedua, barter meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya karena barang atau jasa yang tidak terpakai dapat langsung dialihkan ke pihak yang membutuhkannya. Ketiga, dalam konteks komunitas lokal, barter memperkuat jaringan sosial, menumbuhkan rasa saling percaya, dan membuka peluang kolaborasi yang tidak akan muncul dalam transaksi moneter semata. Dengan memahami manfaat ini, kamu sudah memiliki landasan kuat untuk mempertimbangkan barter sebagai strategi bisnis atau kehidupan sehari-hari. Namun, meskipun potensinya besar, banyak orang masih ragu untuk memulai. Mengapa? Salah satu penyebab utama adalah kurangnya pemahaman tentang cara menilai nilai diri sendiri dalam konteks barter. Tanpa kerangka kerja yang jelas, orang cenderung menganggap bahwa hanya barang fisik yang bernilai, sementara keterampilan, pengetahuan, atau bahkan waktu sering diabaikan. Selain itu, jaringan yang terbatas membuat sulit menemukan mitra barter yang tepat, sehingga peluang terlewat. Disinilah akar masalah muncul, ketidaktahuan tentang cara menginventarisasi aset non-moneter, serta kurangnya strategi negosiasi yang memastikan pertukaran adil. Jika tidak diatasi, kamu akan terus terjebak pada pola transaksi tunai yang rentan terhadap inflasi, biaya transaksi, dan persaingan harga yang tidak menentu. Untuk mengatasi hambatan-hambatan itu, saya memperkenalkan sebuah kerangka kerja yang saya sebut ekonomi barter berkelanjutan. Kerangka ini terdiri dari 4 pilar utama: inventarisasi aset, penentuan nilai relatif, pencarian mitra, dan eksekusi serta evaluasi. Setiap pilar saling terkait, membentuk alur yang menggerakkan kamu dari pemahaman diri hingga pencapaian hasil yang terukur. Mari kita telusuri masing-masing pilar dengan contoh konkret, sehingga kamu tidak hanya mendengar teori, tetapi juga merasakan bagaimana langkah-langkah tersebut dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata. Inventarisasi aset dimulai dengan menelisik semua yang kamu miliki, baik itu barang fisik, keterampilan, maupun pengetahuan khusus. Bayangkan kamu seorang fotografer lepas yang memiliki kamera DSLR, kemampuan editing, dan jaringan klien potensial. Di satu sisi, kamu memiliki peralatan yang dapat dipinjamkan. Di sisi lain, kamu memiliki jam kerja yang dapat ditukarkan dengan layanan lain. Proses inventarisasi tidak sekadar menuliskan daftar, melainkan menilai tingkat kelangkaan dan kegunaan masing-masing aset dalam konteks pasar barter lokal. Misalnya, kamera DSLR yang masih berfungsi baik memiliki nilai tinggi di kalangan kreator konten, sementara kemampuan editing video dapat menjadi mata uang berharga bagi pemilik produk yang membutuhkan konten promosi. Selama proses ini, penting untuk menghindari bias diri. Jangan meremehkan nilai waktu atau keahlian yang kamu anggap biasa. Catat semua hal yang dapat kamu tawarkan, kemudian beri peringkat kasar berdasarkan seberapa sulit menemukan alternatif yang setara di pasar. Peringkat ini akan menjadi patokan ketika kamu bernegosiasi nanti. Setelah inventarisasi selesai, langkah selanjutnya adalah menentukan nilai relatif antara aset yang kamu miliki dengan apa yang kamu butuhkan. Disinilah konsep nilai tukar masuk, mirip seperti nilai tukar mata uang, tetapi berbasis pada persepsi manfaat. Untuk menentukannya, kamu dapat memulai dengan mengidentifikasi kebutuhan utama kamu. Apakah kamu membutuhkan bahan baku, layanan pemasaran, atau bahkan pelatihan khusus? Misalnya, kamu membutuhkan kursus SEO untuk meningkatkan visibilitas situs webmu. Selanjutnya, cari tahu berapa banyak jam kerja atau berapa banyak barang serupa yang biasanya dibutuhkan orang lain untuk mendapatkan kursus tersebut. Jika biasanya seorang konsultan SEO menghabiskan 2 hari kerja untuk memberikan pelatihan intensif,
maka nilai tukarnya dapat diukur dalam 2 hari kerja konsultan tersebut. Dengan membandingkan nilai tersebut dengan nilai asetmu, kamu dapat menyusun tawaran yang masuk akal. Misalnya, kamu menawarkan 1 hari sesi foto produk dan 1 jam editing video sebagai imbalan setara dengan 1 hari pelatihan SEO. Penting untuk selalu mencatat asumsi yang kamu buat, karena hal ini akan menjadi dasar saat bernegosiasi dan menghindari rasa tidak adil di kemudian hari. Pencarian mitra barter menjadi tahap berikutnya, dan disinilah jaringan sosial berperan penting. Barter tidak terjadi dalam ruang hampa, kamu memerlukan orang atau komunitas yang memiliki kebutuhan yang saling melengkapi. Mulailah dengan memetakan lingkungan terdekat, grup Facebook lokal, forum komunitas kreatif, atau bahkan pasar tradisional yang kini memiliki ruang digital. Di Indonesia, banyak komunitas kreator di platform seperti Instagram, TikTok, dan Telegram yang secara rutin mengadakan swap meet virtual, di mana anggota dapat menawarkan jasa atau barang mereka. Saat menghubungi calon mitra, sampaikan secara jelas apa yang kamu tawarkan, nilai relatif yang sudah kamu hitung, dan apa yang kamu harapkan sebagai balasan. Jangan lupa menanyakan kebutuhan mereka terlebih dahulu. Kadang-kadang, mereka memiliki keinginan yang belum terungkap secara eksplisit, dan dengan menyesuaikan tawaranmu, kamu meningkatkan peluang kesepakatan. Selama proses pencarian, penting untuk menjaga sikap terbuka dan fleksibel. Jika tawaran awal tidak tepat, kamu dapat menyesuaikan komposisi aset yang ditukarkan, misalnya menambahkan layanan konsultasi singkat atau memperpanjang durasi penggunaan peralatan. Setelah menemukan mitra yang cocok, eksekusi dan evaluasi menjadi fase krusial. Pada tahap eksekusi, pastikan semua detail kesepakatan tertulis, meskipun tidak dalam bentuk kontrak formal. Tuliskan apa yang akan ditukar, kapan pertukaran akan terjadi, dan standar kualitas yang diharapkan. Misalnya, jika kamu menukarkan 1 sesi foto produk, tentukan berapa banyak foto yang akan dihasilkan, resolusi, serta hak penggunaan gambar. Kesepakatan yang jelas mencegah potensi konflik di kemudian hari. Selama pelaksanaan, komunikasikan progres secara rutin. Jika ada hambatan, beritahu mitra segera dan cari solusi bersama. Setelah pertukaran selesai, lakukan evaluasi dengan menilai apakah nilai yang diterima sesuai dengan ekspektasi, apakah proses negosiasi berjalan adil, dan apa yang dapat diperbaiki pada iterasi berikutnya. Evaluasi ini dapat dilakukan melalui refleksi pribadi atau dengan meminta umpan balik langsung dari mitra. Data yang kamu kumpulkan akan menjadi dasar untuk menyempurnakan strategi barter selanjutnya, menjadikannya proses yang berkelanjutan dan semakin efisien. Sekarang, mari kita lihat bagaimana konsep ini terwujud dalam praktik nyata melalui beberapa kisah sukses kreator Indonesia yang mengoptimalkan barter untuk mengembangkan bisnis mereka. Pertama, ada Dinda, seorang videografer lepas dari Yogyakarta yang pada awal 2022 memutuskan untuk menukar layanan editing video dengan kursus fotografi profesional. Dinda menginventarisasi peralatan editingnya, menilai bahwa 1 jam editing setara dengan 1 jam pelatihan fotografi berdasarkan tingkat kelangkaan di pasar lokal. Ia kemudian menghubungi seorang fotografer senior melalui grup komunitas Creative Hub. Negosiasi berlangsung dengan transparan, Dinda menawarkan 3 jam editing video sebagai imbalan 2 hari kursus fotografi. Kesepakatan tercapai, dan hasilnya tidak hanya meningkatkan kemampuan fotografi Dinda, tetapi juga membuka peluang kerja sama proyek bersama, yang pada akhirnya meningkatkan pendapatan Dinda sebesar 30% dalam 6 bulan berikutnya. Kedua, ada Raffi, seorang petani organik di Lampung yang memiliki surplus sayur hijau. Ia menukar sayur tersebut dengan layanan perbaikan traktor dari seorang mekanik di kota terdekat. Raffi melakukan inventarisasi nilai pasar sayur per kilogram, kemudian mengkalkulasi nilai tukar berdasarkan jam kerja mekanik. Negosiasi melibatkan penawaran paket sayur mingguan sebagai gantinya perbaikan rutin traktor. Kesepakatan ini tidak hanya mengurangi biaya operasional Raffi, tetapi juga memperkuat hubungan komunitas pertanian di wilayahnya. Ketiga, ada Maya, seorang pembuat konten digital di Jakarta yang memanfaatkan barter untuk memperluas jangkauan brandnya. Maya menukar sesi konsultasi branding dengan seorang ahli SEO yang sedang mencari portofolio desain grafis. Dengan menetapkan nilai tukar berdasarkan jam kerja masing-masing, mereka mencapai kesepakatan 2 hari konsultasi SEO dengan 3 hari layanan desain grafis. Hasilnya, website Maya naik peringkat Google, dan ia berhasil menarik klien baru tanpa mengeluarkan biaya iklan. Ketiga contoh ini menegaskan bahwa barter tidak hanya sekadar pertukaran barang, melainkan sebuah strategi pertumbuhan yang dapat diukur dan diulang. Meskipun tampak menjanjikan, barter juga memiliki risiko yang perlu diwaspadai. Salah satu risiko utama adalah ketidakseimbangan nilai yang dapat menimbulkan rasa tidak puas di salah satu pihak.
Risiko ini biasanya muncul bila salah satu pihak tidak melakukan penilaian nilai secara objektif atau mengabaikan biaya kesempatan, opportunity cost. Untuk mengurangi risiko tersebut, penting untuk selalu melakukan riset pasar kecil sebelum menetapkan nilai tukar, serta menyertakan klausul revisi dalam kesepakatan jika hasil akhir tidak memenuhi standar kualitas. Risiko lain adalah ketergantungan pada jaringan yang sempit. Jika kamu hanya mengandalkan satu atau dua mitra, kegagalan satu pertukaran dapat mengganggu alur bisnis. Solusinya adalah memperluas jaringan secara bertahap, bergabung dengan komunitas barter yang lebih luas, dan selalu memiliki alternatif mitra. Risiko ketiga berkaitan dengan legalitas dan perlindungan hak kekayaan intelektual. Misalnya, dalam barter jasa desain grafis, pastikan hak penggunaan karya disepakati secara jelas, agar tidak terjadi sengketa di kemudian hari. Dengan mengidentifikasi risiko sejak awal, kamu dapat menyiapkan mitigasi yang tepat, sehingga proses barter tetap menguntungkan. Bagaimana cara mengukur apakah strategi barter yang kamu jalankan berhasil? Pertama, tentukan metrik yang relevan dengan tujuanmu. Jika tujuan utama adalah mengurangi biaya operasional, hitung selisih antara biaya yang seharusnya kamu keluarkan secara tunai dengan nilai pasar aset yang kamu terima melalui barter. Jika tujuanmu meningkatkan jaringan, ukur pertambahan jumlah kontak yang memiliki potensi kolaborasi, serta frekuensi interaksi yang terjadi setelah barter. Jika kamu menargetkan peningkatan pendapatan, bandingkan pendapatan sebelum dan sesudah implementasi barter, sambil memperhitungkan nilai aset yang ditukarkan. Selanjutnya, lakukan evaluasi periodik, misalnya setiap 3 bulan, dengan meninjau semua catatan pertukaran, umpan balik mitra, dan pencapaian metrik. Jika ada selisih signifikan antara harapan dan realita, selidiki penyebabnya. Apakah nilai tukar yang ditetapkan terlalu tinggi, atau apakah proses eksekusi mengalami hambatan? Dari temuan tersebut, kamu dapat menyesuaikan nilai tukar, memperbaiki komunikasi, atau mencari mitra baru yang lebih cocok. Evaluasi yang konsisten akan menjadikan barter bukan sekadar aksi satu kali, melainkan sistem berkelanjutan yang terus meningkatkan efisiensi sumber dayamu. Setelah menelusuri semua tahapan, mari kita rangkum langkah-langkah praktis yang dapat kamu terapkan mulai sekarang. Pertama, luangkan waktu untuk menuliskan semua aset yang kamu miliki, baik barang, keterampilan, maupun pengetahuan, kemudian beri peringkat berdasarkan kelangkaan dan nilai pasar. Kedua, identifikasi kebutuhan utama yang ingin kamu penuhi melalui barter, dan lakukan riset kecil untuk menentukan nilai tukar yang wajar, mengingat biaya kesempatan yang mungkin kamu korbankan. Ketiga, bangun atau bergabung dengan komunitas barter lokal, gunakan platform media sosial, grup chat, atau forum khusus untuk mencari mitra yang memiliki kebutuhan yang saling melengkapi. Keempat, lakukan negosiasi dengan transparan, sampaikan nilai relatif yang sudah kamu hitung, dan bersedia menyesuaikan tawaran jika diperlukan, sambil memastikan semua detail tercatat secara tertulis. Kelima, laksanakan pertukaran sesuai kesepakatan, pantau kualitas hasil, dan komunikasikan progres secara rutin. Keenam, setelah selesai, lakukan evaluasi menyeluruh dengan mengukur metrik yang relevan, kumpulkan umpan balik, dan perbaiki proses untuk iterasi berikutnya. Ketujuh, terus perluas jaringan dan perbaharui inventaris aset secara berkala, karena seiring waktu nilai dan kebutuhanmu akan berubah. Dengan mengikuti urutan ini, kamu tidak hanya menghindari jebakan umum seperti penilaian nilai yang tidak objektif atau jaringan yang terlalu sempit, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk pertumbuhan berkelanjutan melalui barter. Sebelum menutup, saya ingin mengajak kamu untuk mengambil tindakan konkret sekarang juga. Ambil secari kertas atau buka aplikasi catatan di ponselmu, dan tuliskan 3 aset utama yang kamu miliki serta 3 kebutuhan yang paling mendesak. Selanjutnya, pikirkan satu orang atau satu komunitas yang mungkin memiliki kebutuhan yang berlawanan dengan asetmu. Kirimkan pesan singkat yang menjelaskan apa yang kamu tawarkan, nilai tukar yang kamu perkirakan, dan apa yang kamu harapkan sebagai balasan. Lakukan langkah ini hari ini, dan beri diri kamu waktu 1 minggu untuk menindaklanjuti respons yang masuk. Jika kamu berhasil menutup satu pertukaran, catat hasilnya, nilai yang kamu terima, serta pelajaran yang kamu dapatkan. Jika tidak, evaluasi kembali nilai tukar atau cara pendekatanmu. Proses ini akan memberi kamu pengalaman langsung, serta memperkuat rasa percaya diri dalam bernegosiasi barter. Sebagai penutup, barter bukan sekadar nostalgia ekonomi lama, melainkan strategi modern yang dapat membantu kamu mengoptimalkan sumber daya, mengurangi ketergantungan pada uang tunai, dan memperluas jaringan kolaboratif. Dengan memahami definisi, mengidentifikasi akar masalah, menerapkan kerangka kerja yang terstruktur, serta menghindari risiko umum, kamu memiliki peta jalan yang jelas untuk mengubah keterampilan dan barang yang kamu miliki menjadi peluang pertumbuhan yang nyata.
Saya harap cerita, contoh, dan langkah praktis yang telah dibagikan di video ini memberi kamu inspirasi dan keberanian untuk memulai perjalanan bartermu. Jika kamu merasa informasi ini berguna, saya mengundang kamu untuk menuliskan rencana barter pribadi di kolom komentar, serta berbagi tantangan atau keberhasilan yang kamu alami. Saya juga menyiapkan daftar periksa strategi barter yang dapat kamu gunakan sebagai panduan langkah demi langkah. Cukup tulis, saya mau checklist, di komentar, dan saya akan membagikannya di video berikutnya. Jangan lupa untuk menekan tombol suka, berlangganan, serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan konten-konten praktis seputar ekonomi kreatif dan strategi pertumbuhan. Terima kasih telah menonton. Semoga hari ini kamu menemukan cara baru untuk menukar nilai tanpa harus mengeluarkan uang. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan selamat berbarter. Intinya, jalankan langkah kecil ini secara konsisten supaya hasilnya benar-benar terasa dan perubahanmu tidak berhenti di tengah jalan. Kalau video ini ngebantu, subscribe sekarang, tekan like, tulis pendapatmu di kolom komentar, dan share ke temanmu biar makin banyak yang terbantu.